Dia ini pun noleh ke arah Fitri. Wajahnya seperti anak-anak pada umumnya, tapi yang membuat Fitri itu agak curiga, di bawah matanya persis itu seperti kehitam-hitaman, dan lama-kelamaan anak ini kok wajahnya pucat. Fitri pun mundur pelan, dan gak lama kemudian Fitri ini berbalik arah menuju ke pintu. Dan ketika Fitri ini noleh lagi, ternyata anak ini sudah gak ada. Ana kitu rumaksa ing wengi teko ayu luput ing lara luput bilahi kabeh jin setan tatan purun panaluhan tan ono wani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Fitri. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk pengirim cerita kali ini, namanya Fitri. Jadi Fitri ini domisilinya di Surabaya, dan di sekitaran tahun 2013 kemarin, Fitri ini menikah dengan teman satu kuliahnya. Jadi ceritanya pada masa-masa kuliah itu, Fitri ini kenal dengan satu orang laki-laki, dan mereka berdua memutuskan untuk menjalin hubungan sampai sekitar 4 tahun kemudian. Setelah lulus kuliah mereka pun nikah. Setelah menikah, Fitri dan suami ini tinggal di rumah orang tuanya Fitri, dan gak berselang lama akhirnya orang tuanya Fitri ini manggil mereka berdua. Mereka didudukkan, dan pada waktu itu ayahnya Fitri ini tiba-tiba bilang bahwa ayahnya ini kan punya satu rumah. Jadi rumah ini dibeli ayahnya dulu. Ketika itu ada satu daerah di Surabaya Timur yang masih alang-alang dan dekat sekali dengan Bosem atau rawa-rawa. Nah, di sana ayahnya ini sempat ditawari satu tanah milik orang yang orangnya ini kebetulan butuh uang. Nah, itu sudah terjadi lama di sekitaran tahun 2000-an. Pada waktu itu ayahnya Fitri langsung beli tanah itu, dan di sekitaran tahun 2010 tanah ini pun dibangun jadi rumah. Dan sampai hari itu ketika Fitri ini dipanggil oleh ayahnya, rumah ini belum pernah ditempati. Beberapa bulan sekali ayahnya ke sana untuk ngecek kondisi rumahnya, dan di sekitar sana ada sekitar 2 rumah yang sudah dibangun, dan di sekelilingnya masih alang-alang. Nah, ketika ayahnya Fitri ini nawari rumah tersebut, Fitri ini awalnya agak ragu, karena Fitri tahu kondisi di rumah itu dan di lingkungan di rumahnya itu masih sepi. Nah, karena suaminya ini pingin mereka ini tinggal sendiri dan jauh dari orang tua, mereka hidup mandiri, akhirnya suaminya Fitri ini yang mau. Nah, setelah berpikir beberapa minggu kemudian,
Akhirnya Fitri ini pun mau, atas rayuan dari suaminya, mereka pun pindah ke rumah itu. Nah, ketika awal pindah di sana, kondisi kandungan Fitri ini usianya sekitar 4 bulan berjalan. Mereka tinggal di sana sama sekali nggak ada gangguan apapun. Tapi Fitri ini mengakui ketika malam hari suasana itu sepi. Jadi nggak ada orang jualan yang lewat dan tetangga ini pun jarang ada yang keluar. Fitri kenal dengan beberapa tetangga dan itu hanya keluar di siang hari. Jadi kalau malam mereka lebih ada di rumah. Nah, ketika malam hari itu Fitri mengaku ada satu kejadian yang sempat membuat bulu kuduknya merinding. Waktu itu ketika suami Fitri ini belum pulang, tiba-tiba Fitri itu melihat ada anak kecil perempuan yang sedang main di tengah jalan. Karena kondisi jalan ini belum aspalan dan belum pavingan, masih bebatuan dan tanah, ada anak kecil yang main persis di depan rumahnya Fitri. Nah, situasi rumah yang lain agak jauh dari rumahnya Fitri. Jadi Fitri ini sempat berpikir, dia sempat mikir ini anaknya siapa, malam-malam kok main sendirian. Pada waktu itu sekitar jam 9 malam. Ketika dilihat, dia ini menghadap ke arah alang-alang, menghadap ke arah sawah-sawah itu, dan anak kecil ini yang perempuan itu kayak lagi main sesuatu. Fitri pun ngintip dari balik pagar, dipanggil lah. Dek, kok belum tidur jam segini? Lah si anak perempuan ini tetap main. Dan gak lama kemudian, dia ini pun noleh ke arah Fitri. Wajahnya seperti anak-anak pada umumnya. Tapi yang membuat Fitri itu agak curiga, di bawah matanya persis itu seperti kehitam-hitaman dan lama-kelamaan anak ini kok wajahnya pucat. Fitri pun mundur pelan dan gak lama kemudian Fitri ini berbalik arah menuju ke pintu. Dan ketika Fitri ini noleh lagi, ternyata anak ini sudah gak ada. Nah, setelah kejadian itu Fitri pun cerita ke suaminya, tapi waktu itu suaminya ini nanggepin biasa. Suaminya ini sempat bilang ke Fitri, ya wajar lah yang wong kita ini tinggal di tengah-tengah alang-alang, apalagi belum ada tetangga, ya wajar kalau memang ada penampakan seperti itu. Tapi setelah kejadian itu, Fitri ini nggak pernah lagi menemui kejadian-kejadian yang ganjil seperti waktu itu. Nah, hari-hari pun berlalu. Pada waktu itu, usia kandungan Fitri ini menginjak usia 5 bulan. Ada satu tetangganya Fitri ini yang sempat ketemu. Mereka ketemu ada satu tukang sayur yang datang, dan mereka beli sesuatu di sana. Fitri sempat ketemu dengan tetangganya. Ada satu tetangganya ini yang bilang, Mbak, itu kayaknya anaknya nanti perempuan ya. Sedangkan Fitri ini sempat USG dan dokter menyatakan kalau anaknya ini bakalan anak laki-laki. Waktu itu Fitri ini sempat nyangkal, oh insya Allah laki-laki kok Bu, karena kami sudah USG sama suami. Oh gitu. Soalnya kok ibu perhatikan Mbak Fitri ini kok kelihatan lebih cantik, kelihatan lebih berdandan. Biasanya kan kalau anak perempuan itu bawaannya seperti itu Mbak. Oh iya, ya sudah, laki-laki apa perempuan, alhamdulillah lah, suami juga nggak ada masalah. Lah kejadian itu pun berlalu. Fitri pulang dan ketika suaminya datang, Fitri ini cerita ke suaminya, yang kamu tahu nggak, ibu-ibu yang rumahnya di sana itu tadi pagi kan ketemu. Nah, begitu ketemu, kita beli sayur, terus ibu itu ngomong kalau anak kita ini bakalan perempuan. Nah, suaminya ini sempat heran juga, karena suaminya tahu persis ketika di USG, anaknya ini bakalan laki-laki. Tapi suaminya tetap menenangkan, ya sudahlah yang wong namanya orang, bolehlah berspekulasi apapun. Kita juga nggak tahu kan anak kita laki-laki apa perempuan. Memang hasil USG seperti itu, tapi kita nggak tahu ketika lahir nanti anak kita perempuan atau laki-laki. Nah, pada suatu hari, Fitri dan suami ini bepergian ke satu mall yang ada di Surabaya. Mereka jalan-jalan dan di tengah perjalanan Fitri ini minta diantar ke toilet. Suaminya pun nunggu di sebelah pertokoan. Ketika Fitri masuk, dan Fitri ini masuk seperti biasa, masuk di bilik toilet. Dan ketika Fitri ini keluar menghadap ke cermin, dia membersihkan tangan. Gak lama kemudian ada sosok ibu-ibu. Beliau ini pakai mukena seperti orang yang mau sholat. Gak tahu datangnya dari mana, tiba-tiba deketin Fitri. Fitri ini juga merasa aneh. Ibu-ibu ini kok ke mall kok pakai mukena. Dan di tangan sebelah kanan itu bawa tasbih. Nah, gak lama setelah itu,
ibu ini pun ngomong ke Fitri, "Nduk, ki jabang bayimu iki wedok. Anakmu nanti ini bakalan perempuan. Dijaga baik-baik. Karena nantinya anakmu ini banyak yang ngincer, terutama makhluk-makhluk halus." Langsung ibu yang pakai mukena putih ini ngomong, inti pembicaraannya seperti itu. Lah Fitri ini juga ngerasa aneh. Ibu-ibu ini yang pakai mukena putih ini datangnya dari mana, dia nggak tahu. Tiba-tiba datang dan ngomong seperti itu, dan tiba-tiba pergi masuk ke bilik toilet. Nah, selesai seperti itu, Fitri ini pun keluar dari toilet dan cerita ke suaminya, "Yang barusan aku ketemu ibu-ibu pakai mukena putih, dia ngomong seperti ini." Diceritakanlah ke suami, dan suaminya juga penasaran, yang mana sih orangnya? "Bentar, ditunggu aja, sebentar lagi keluar." Ditunggulah. Mereka ini memperhatikan dari arah pintu toilet, nunggu ibu yang pakai mukena ini keluar. Ternyata ditunggu 5 menit, sampai 10 menit kok nggak keluar-keluar. Akhirnya suaminya bilang ke Fitri, "Coba kamu masuk lagi, Yang. Siapa tahu ibu-ibunya masih ada di dalam. Aku kok penasaran." Fitri pun masuk lagi ke dalam toilet, dan di situ kebetulan ada cleaning service, mbak-mbak yang lagi ngepel lantai. Dia tanya, "Mbak, ada yang lihat ini nggak, ibu-ibu pakai mukena putih?" Karena style ibu-ibu ini sangat berbeda dari orang-orang lain. Karena kondisi di sana ini mall, Fitri itu yang sangat merasa aneh, kenapa kok ada ibu-ibu ke mall dengan pakai mukena dan bawa tasbih. Ketika Fitri tanya ke mbak-mbak yang lagi ngepel itu, si mbak-mbak ini juga bingung. "Nggak ada itu, Mbak. Saya nggak lihat sama sekali. Coba mungkin ada di dalam bilik." Begitu Fitri ini nyari, ternyata bilik semua ini kosong. Lah, dipastikan lagi ke mbak-mbak ini, "Orangnya pakai mukena putih, Mbak. Masa mbaknya nggak lihat?" "Enggak itu, Mbak." Ya sudahlah kalau gitu. Fitri pun keluar, dia tanya lagi ke suami, "Yang, ibu-ibunya nggak ada. Apa mungkin kamu lihat tadi pas ibu-ibunya tadi keluar?" Sama sekali nggak lihat. Padahal pintu toilet ini, akses keluar masuk hanya di satu pintu dan satu lorong. Dari situlah suaminya ini agak curiga juga dengan kejadian yang dialami oleh istrinya. Akhirnya suaminya Fitri sempat bilang, "Ya sudahlah, Yang. Mungkin itu tadi yang kamu lihat mungkin bukan manusia atau apa. Dia mungkin ngingetin kamu atau apalah. Sudahlah, nggak usah terlalu dipikir." Lah mereka pun melanjutkan jalan-jalan ke mall. Dalam perjalanan itu, Fitri ini sempat bilang lagi ke suaminya, "Yang, berarti sudah ada 2 orang yang bilang kalau jabang bayi kita ini perempuan. Padahal USG itu menyatakan kalau anak kita ini laki-laki. Dan yang bikin aku penasaran, kenapa kok ibu-ibu tadi bilang kalau kita itu disuruh jaga anak ini. Karena anak ini spesial, banyak yang ngincer terutama makhluk halus. Aku kok jadi takut sendiri." Fitri sempat bilang seperti itu ke suami. Dan suaminya lagi-lagi menenangkan, "Sudahlah, nggak usah terlalu dipikir. Udahlah, yang penting kamu jaga kandungan ini, sampai lahir kita baru tahu anak ini laki-laki atau perempuan." Nah, waktu pun berjalan sampai kemudian Fitri ini pun melahirkan. Ternyata anak yang tadinya ini di USG itu laki-laki, ternyata yang lahir adalah perempuan. Dari situlah suaminya ini yang sudah menyiapkan nama laki-laki akhirnya sempat kebingungan. Dan suaminya sempat konsultasi ke ayahnya. Dan ayahnya sempat bilang, "Ya sudah, kasih nama anakmu ini Laras. Terserah belakangnya siapa, yang ayah mau anak ini kasih nama Larasati." Akhirnya dikasihlah nama Larasati. Dan anak ini pun benar. Si Laras ini nggak seperti anak yang kebanyakan pada umumnya. Sebelum usia 2 tahun, si Laras ini sudah bisa menyebutkan kosakata-kosakata yang anak-anak biasa ini belum bisa menyebutkan kata-kata itu. Nah, mereka merasa, Fitri dan suami merasa anak ini punya kelebihan. Setiap kali ayahnya ngomong apapun, dia ini selalu nangkep dan kayak sudah bisa diajak komunikasi. Sekitar usia 3 tahun, ketika mereka tinggal di sana, suatu saat mereka ini bepergian ke rumah budenya suaminya Fitri. Nah, di tengah perjalanan pulang, mereka lewat tol malam hari. Si Laras ini main-main di dekat jendela mobil. Dia sambil ngelihat jalan, dan tiba-tiba di tengah perjalanan itu, Laras ini manggil ibunya. "Bunda, bunda, bunda, itu ada orang, bunda."
Lah, Fitri dan suami ini nggak fokus karena mereka fokus di jalan. Si Laras ini terus ngomong seperti itu, "Bunda, bunda, itu loh ada orang-orang di jalan, kasihan bunda." Nah, suasana ada di jalan tol, mereka ini pun bingung, "Kenapa sih nak, kenapa?" "Itu loh bunda, ada yang berdiri di jalan." Udah, nggak ada apa-apa. Mereka pun berhenti di rest area, dan ketika di rest area inilah, si Fitri ini tanya lagi ke anaknya, ke Laras ini, "Kamu tadi lihat apa sih nak?" Nah, ceritalah Laras ini bahwa ketika di jalan tol tadi, dia ini melihat ada orang-orang. Yang Laras lihat itu ada laki-laki, perempuan, dan anak kecil yang wajahnya itu hancur seperti korban kecelakaan. Dari situlah Fitri dan suami ini agak kaget juga dengan pernyataan Laras, karena mereka tahu bahwa Laras ini punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak-anak lain. Nah, selama Laras itu tinggal di rumah bersama Fitri, Laras ini sering menunjukkan keanehan-anehan yang membuat Fitri itu takut. Jadi seringkali ketika suami Fitri ini belum pulang, Laras itu selalu bilang, "Mama, Fitri takut ke belakang." "Kenapa nak?" "Itu loh ma, ada yang wajahnya ada taringnya." Nah, hal-hal seperti itulah yang membuat Fitri itu takut. Si Laras ini selalu bilang bahwa dia sering ketemu dengan monster-monster yang membuat dia takut. Nah, Fitri ini menyimpulkan bahwa yang dilihat oleh Laras ini adalah sosok tak kasat mata yang wajahnya sangat menyeramkan. Nah, sampai satu ketika, waktu itu ketika suami Fitri ini belum pulang, si Laras ini main sendirian bersama boneka-bonekanya. Ada satu boneka yang ketika dot dari boneka ini ditarik, maka boneka ini akan nangis. Nah, waktu itu Fitri ini mendengar kalau boneka ini nangis, "Oe, oe." Nah, awalnya Fitri ini berpikir, oh mungkin Laras lagi mainan, tapi lama-kelamaan kok dot ini nggak ditancapkan lagi sama si Laras. Biasanya ketika ditarik, dikembalikan lagi. Fitri ini pun keluar, "Loh nak, kenapa kok dotnya nggak dikembaliin? Itu bayinya nangis terus, dedek bayinya." Si Laras ini ketawa. "Ini loh ma, Mbak Maya kok yang mainan." Nah, dari situlah Fitri ini mulai agak curiga, "Mbak Maya siapa?" "Itu loh Mbak Maya yang buat mainan, tadi dotnya diambil ma." "Mbak Maya siapa?" "Itu temennya Laras." Nah, Fitri ini semakin takut dengan pernyataan dari Laras. Karena Fitri ini nggak mau apa yang dilihat anaknya ini adalah sosok yang menyeramkan. Karena selama ini yang dijelaskan oleh Laras, dia ini selalu melihat sosok-sosok yang menyeramkan. Nah, ketakutan dari Fitri, jangan-jangan Maya ini juga wajahnya menyeramkan. Mulailah dipanggil oleh Fitri, "Sini nak, masuk ke kamar, mama mau ngomong." Lah, ketika Fitri ini narik tangan si Laras, Laras ini kayak melambaikan tangan ke satu sosok, nggak tahu itu apa. Dan ketika Fitri ini mendudukkan si Laras, Fitri pun tanya, "Kamu main sama siapa tadi?" Si Laras bilang, "Sama Mbak Maya." "Mbak Maya itu siapa?" "Mbak Maya yang tinggal di sini, Ma." "Gimana? Sosoknya gimana orangnya?" "Cantik. Mbak Maya cantik, rambutnya pendek. Dia selalu main sama Laras." "Rumahnya di mana Mbak Maya?" "Di situ." Lah, Laras ini pun nunjuk satu tempat. Tempat ini adalah tempat yang biasa dibuat sholat oleh Fitri dan suami. Nah, Fitri pun mulai agak takut. Dari situ, keesokan harinya, Fitri ini cerita ke suaminya tentang sesuatu yang dialami oleh Laras itu, bahwa Laras ini punya satu teman imajiner yang namanya Maya. Dan Fitri menjelaskan bahwa rumah Maya itu ada di tempat sholat. Fitri ini sempat bilang, "Aku kok ngerasa takut ya, karena kadang-kadang aku ini sholat malam di sana. Aku kok takut kalau sholat malam." Lah, suaminya coba menenangkan, "Kamu nggak boleh. Kalau sholat ya sholat, tujuannya ke Allah. Nggak boleh takut sama siapapun kecuali sama Allah. Nggak boleh kamu berpikiran apapun." Nah, setelah kejadian itu, Fitri ini agak takut juga ketika mau bangun sholat malam. Tapi malam itu, Fitri ini memberanikan diri. Dia bangun jam 1 untuk sholat malam. Fitri pun ambil wudhu, dia mulai sholat. Nah, ketika sholat, di rakaat kedua, ternyata Fitri mendengar boneka bayi ini nangis.
Dari situlah Fitri tetap melanjutkan sholat, dan ketika salam, Fitri ini sempat berpikir dalam hatinya, boneka ini kalau dotnya nggak diambil nggak mungkin nangis, berarti ada yang ngambil. Fitri pun ngambil boneka itu seperti biasa, dan dot ini dikembalikan ke mulutnya si boneka bayi itu. Dibiarkan lagi, Fitri pun melanjutkan sholat. Dan nggak lama kemudian, ketika Fitri sholat, Fitri ini dengar kayak ada suara anak kecil yang berlarian, tak, 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 di belakang. Nggak lama kemudian, suara anak kecil ini lari menuju masuk ke kamar. Tak, 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 tak. Nah, setelah sholat, Fitri ini pun melihat ke kamarnya si Laras. Ternyata dilihat Laras ini tidur. Dan begitu Fitri mau kembali ke tempat sholat, boneka yang tadinya ditempatkan persis di mainan anak-anak, ternyata boneka ini nggak ada lagi. Dari situlah Fitri mulai berpikir yang macam-macam. Setelah itu, Fitri melanjutkan sholat, dan selesai sholat, Fitri masuk ke dalam kamar. Dia bangunin suaminya. Yang diceritakanlah kejadian yang baru dialami oleh Fitri. Setelah itu Fitri pun disuruh tidur oleh suaminya. Subuh harinya mereka sholat subuh berjamaah. Setelah itu Fitri ini sempat bilang ke suaminya, "Mas, aku kok jadi takut ya. Kejadian yang tak alami itu akhir-akhir ini kok kayak benar-benar nyata. Apalagi si Laras itu juga bilang kalau dia ini punya teman baru yang namanya Maya." Nah, suaminya sempat pesan, "Sudahlah, anakmu itu kan memang anak yang spesial. Dia juga harus diperlakukan spesial. Udah, kamu nggak usah berpikir yang macam-macam. Tetap kamu ladeni Laras ini seperti layaknya anak-anak pada umumnya. Jangan buat dia kecewa." Nah, akhirnya setelah kejadian itu, Fitri ini memperlakukan si Laras ini seperti layaknya anak-anak pada umumnya. Fitri nanggepin bahwa Laras pernah bercerita dia punya teman yang namanya Maya. Ditanggepin oleh si Fitri. "Mbak Maya lagi apa?" ditanya ke si Laras ini, dan Laras bilang, "Mbak Maya belum datang, mah. Kayaknya dia lagi main. Biasanya nanti datangnya." Nah, Fitri pun melanjutkan beres-beres rumah, dia setrika dan segala macam. Gak lama kemudian, si Laras ini tiba-tiba berlarian sambil bercanda-bercanda. Dan si Laras ini duduk di satu titik persis di dekat tempat sholat. Disitulah Fitri ini memperhatikan kalau si Laras ini lagi ngobrol sesuatu. Dan sesekali dia itu ketawa-ketawa seperti dia digelitikin sama orang. Tapi Fitri lihat si Laras ini main sendirian. Tapi terlihat sekali kalau si Laras itu seperti kayak digelitikan sesuatu. "Jangan Mbak Maya, jangan, jangan." Si Laras ini pun lari. Dari situlah Fitri ini manggil lagi, "Laras, ini nak." Laras pun menghampiri mamanya. Ditanya lagi, "Laras lagi main sama siapa?" "Sama Mbak Maya." "Jangan main jauh-jauh ya. Gak boleh keluar rumah. Kalau Mbak Maya ngajak Laras main keluar rumah, Laras gak boleh ikut ya. Laras tetap di sini." Laras pun bilang, "Iya, Ma." Akhirnya Laras pun melanjutkan main di sana. Dia berlarian. Jadi Fitri itu menganggap anaknya ini punya teman. Dan Fitri tahu bahwa Maya ini adalah sosok tak kasat mata. Jadi Fitri berusaha untuk menerima keadaan putrinya itu. Nah, sampai satu sore, ada tetangganya ini yang datang. Dia bawa 2 bingkisan. Dia panggil lah, "Mbak Fitri, Mbak Fitri." Fitri pun keluar. Ternyata tetangganya ini bawa bingkisan. Dia bilang kalau anaknya barusan ulang tahun. Waktu itu Fitri sempat bilang ke tetangganya ini, "Kok banyak? Kok dikasih 2, Bunda?" "Loh iya, kan anaknya Mbak Fitri 2. Di situ Fitri ini kaget langsung. "Loh, sebentar Bunda, anak saya cuma 1, si Laras itu." Nah, tetangganya juga langsung heran, "Loh, bukannya 2 ya Mbak Fitri? Kan biasanya si Laras itu sama kakaknya yang perempuan itu." Jadi dengan penjelasan tetangganya itu, Fitri ini semakin takut. Fitri semakin yakin kalau selama ini memang Laras ini punya teman imajiner dan teman gaib. Nah, daripada berpikir panjang, akhirnya Fitri pun mengiyakan, "Oh iya, itu ponakannya suami saya, kebetulan waktu itu main ke sini." Jadi Fitri ini nggak mau kalau tetangganya berpikir yang macam-macam. Akhirnya Fitri pun menjawab seperti itu.
Di samping itu memang tetangganya ini adalah tetangga baru yang baru menghuni di rumah tersebut sekitar 3 bulanan. Jadi ketika satu tetangganya ini bilang bahwa Fitri punya 2 orang anak, yang semuanya perempuan, Fitri ini semakin yakin, berarti selama ini ketika Fitri itu gandeng Laras, secara otomatis ada beberapa orang yang melihat bahwa Fitri ini jalan dengan 2 orang perempuan. Dan termasuk tetangga yang baru inilah yang melihat Fitri berjalan dengan 2 orang anak perempuan. Yang satu adalah anaknya sendiri yang bernama Laras, dan satunya adalah si Maya, sosok tak kasat mata itu. Nah, beberapa hari setelah itu, suaminya ini pulang sore hari, dan Fitri ini cerita, tadi loh mas, tetangga yang baru itu datang, ngantarkan hantaran, ngantarkan bingkisan, dan dia bilang kalau anakku itu 2. Ya, gampang aja tak bilang kalau itu ponakan kita. Aku nggak mau tetangga ini mikir yang macem-macem lah. Nah, suaminya juga berpikir, berarti yang dilihat sama tetangga kita itu si temennya Laras itu, si Maya. Iya, dia juga bilang kalau si Laras ini punya kakak perempuan, rambutnya pendek. Nah, aku kok jadi takut ya. Ya sudah, kalau memang seperti itu, kita panggil kiai aja lah, atau ustadz, atau siapalah. Kita kan juga nggak mau kalau si Laras ini ke depannya nanti dia bermasalah. Nah, akhirnya dengan kesepakatan itu, suaminya ini menghubungi ayahnya. Kebetulan ayah suaminya Fitri ini punya satu kenalan kiai. Hari itu, satu kiai ini datang. Dan ketika dibicarakan bahwa Fitri cerita anaknya mengalami situasi seperti ini, satu orang kiai ini tiba-tiba langsung menuju ke satu tempat sholat. Ketika sampai di tempat sholat itu, kiai ini bilang, Mbak Fitri bisa minta tolong tukang atau orang yang untuk nggali di bawah sini mbak, karena ini harus dicongkel ubinnya. Oh gitu ya Ustadz. Ya sudah, ada tetangga saya tapi rumahnya agak jauh, sebentar ya Ustadz. Ya enggak apa-apa, saya tunggu. Dipanggillah satu tetangganya itu, beliau ini bawa satu linggis dan kemudian dicongkel. Ubin dicongkel dan digali. Di dalam ini ternyata mereka itu menemukan satu selendang bayi dan ada beberapa peralatan bayi di sana, dan kemudian diangkat oleh satu kiai ini. Dia bilang, Mbak Fitri, ini harus dimakamkan secara sempurna mbak, supaya dia ini nggak lagi ganggu anaknya jenengan. Nah, dari situlah ayahnya Fitri ini nggak tahu menau bahwa ketika membeli tanah itu, dia nggak tahu menau bahwa dulunya tanah ini sempat dijadikan pembuangan janin aborsi. Setelah itulah digelar doa bersama. Ketika doa bersama ini digelar, beberapa hari kemudian, si Laras ini ditanya oleh Fitri. Karena Laras itu main, dia diem tanpa ngobrol sama sekali. Nggak seperti sebelum-sebelumnya yang dia selalu bercanda. Fitri ini pun manggil si Laras, tuh, Laras, lagi main sama siapa sekarang? Laras main sendirian, Ma. Mbak Maya sudah nggak di sini lagi tempatnya. Mbak Maya sudah nggak datang di sini lagi. Duh, kenapa kok gitu? Si Laras ini cuma geleng-geleng kepala. Kayak dia ini benar-benar kehilangan sahabatnya. Nah, pada waktu itu, si Laras ini sempat bilang ke Fitri, Ma, semalam aku didatengin Mbak Maya. Oh ya? Mbak Maya bilang apa? Mbak Maya bilang kalau dia nggak bisa kesini lagi. Mbak Maya sudah punya tempat yang bagus. Dia sudah nggak bisa nemuin Laras lagi, Ma. Iya, kamu doain ya. Doain Mbak Maya supaya tenang di rumah barunya. Sekarang Mbak Maya punya rumah baru, ya. Nanti Laras cari teman lagi ya. Banyak teman-teman itu tetangga. Ada si Adit, ada si Herni. Kamu main sama mereka ya. Iya, Ma. Nah, setelah kejadian itu, si Laras ini pun kembali main di luar. Dia mulai main bersama teman-temannya dan nggak pernah lagi menampakkan keganjilan-keganjilan. Dengan kejadian itu, Fitri ini selalu memonitor penuh si Laras ini. Dia selalu tanya dengan siapa dia berteman. Fitri nggak mau kedepannya Laras ini menjadi orang yang dianggap aneh oleh teman-temannya. Nah, dari situlah Fitri menceritakan kejadian tentang anaknya yang bernama Laras ini kepada Kembara Sunyi. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.